Perkenalkan, saya Naila Rifatut Tahiyah, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang tercantum dalam buku Aswaja 1. 1. Pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip moderat, inklusif, dan toleran. Hal ini mencakup saling menghormati antar umat beragama, tidak mengklaim bahwa hanya agama Islam yang benar, serta menekankan persatuan dalam keragaman untuk menjaga keutuhan bangsa yang majemuk. Intinya, Islam Nusantara adalah interpretasi Islam yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial Indonesia. 2. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara memiliki sejarah panjang yang berawal dari perdagangan dan pernikahan. Proses masuknya Islam ke Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba atau melalui penaklukan, melainkan secara bertahap dan damai melalui interaksi sosial ekonomi. 3. Karakteristik Islam Nusantara. Moderasi tawasud dan keseimbangan tawazun. Islam Nusantara menekankan pada keseimbangan dalam kehidupan, menghindari sikap ekstrim dan selalu mencari jalan tengah. Toleransi tasamuh dan inklusivitas. Islam Nusantara menjunjung tinggi nilai toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan, baik agama maupun budaya. Inklusivitas menekankan pada partisipasi semua pihak dalam kehidupan bermasyarakat. Akomodasi budaya lokal. Ajaran Islam diadaptasi dan diintegrasikan dengan budaya lokal setempat, sehingga menciptakan harmoni antara agama dan budaya. Penghormatan terhadap ulama dan guru. Islam Nusantara menghormati peran ulama dan guru dalam membimbing dan mendidik masyarakat. Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara menekankan pada nilai kasih sayang rahmat bagi seluruh alam semesta. 4. Contoh praktik Islam Nusantara. Tradisi keagamaan yang menguatkan ikatan sosial. Praktik keagamaan yang memperkuat persatuan dan kesatuan sosial masyarakat. Pesantren sebagai pusat etika dan pendidikan. Lembaga pendidikan pesantren berperan penting dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Dakwah dengan pendekatan humanis. Dakwah atau penyebaran ajaran Islam dilakukan dengan cara yang humanis,
santun, dan penuh empati. 5. Peran Islam Nusantara menjadi wajah Islam yang damai dan moderat. Islam Nusantara menjadi representasi Islam yang damai dan moderat di dunia. Menjawab tantangan konflik global, Islam Nusantara memberikan kontribusi dalam menyelesaikan konflik global, menjaga keutuhan bangsa dan mencegah radikalisme. Islam Nusantara berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah penyebaran paham radikalisme. Membumikan Islam melalui budaya lokal. Ajaran Islam diintegrasikan dengan budaya lokal agar lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat. Kontribusi untuk pembangunan dan kemanusiaan. Islam Nusantara mendorong partisipasi dalam pembangunan dan kegiatan kemanusiaan. Peran santri dan pesantren dalam menyebarkan nilai Islam Nusantara. Santri dan pesantren memainkan peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai Islam Nusantara. 6. Tantangan dan kontroversi Islam Nusantara. 1. Ditolak oleh kelompok Islam Puritan. Islam Nusantara seringkali mendapat penolakan dari kelompok yang berpaham Puritan atau garis keras karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang mereka yakini. Mereka menganggap Islam Nusantara terlalu akomodatif terhadap budaya lokal dan kurang menekankan pada aspek syariat. 2. Tantangan dari Gerakan Khilafah. Gerakan Khilafah yang menginginkan pembentukan negara Islam global seringkali berseberangan dengan nilai-nilai Islam Nusantara yang menekankan pada kerukunan antarumat beragama dan moderasi. 3. Pengaruh globalisasi budaya. Globalisasi budaya dapat membawa pengaruh negatif terhadap Islam Nusantara, seperti masuknya paham-paham keagamaan yang ekstremis atau mengikis nilai-nilai lokal. 4. Perdebatan tentang makna Islam Nusantara. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan mengenai definisi dan makna Islam Nusantara yang tepat. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi dan penerapannya di masyarakat. 5. Tantangan di era digital. Di era digital, Islam Nusantara juga menghadapi tantangan penyebaran informasi yang tidak akurat atau provokatif melalui media sosial. Hal ini dapat menyebabkan misinterpretasi dan konflik.